Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau membahas tentang hukum Tuhan. Adakah dari antara kita yang tidak tertarik dengan hukum Tuhan atau peraturan Tuhan? Pertanyaannya adalah tidak tertarik, bukan tidak suka atau membenci hukum Tuhan. Sekali lagi pertanyaannya teman-teman, adakah dari antara kita yang tidak tertarik dengan hukum Tuhan? Mungkin kita memandang hukum Tuhan itu sebagai sekedar perintah Tuhan, dan kita yang adalah umatnya harus memenuhi kewajiban kita, yaitu menuruti hukumnya. Kalau kita melihat hukum Tuhan itu hanya sebagai hal yang harus dipenuhi saja, yaitu suatu kewajiban, dan kita memandang hukum Tuhan hanya sebagai perintah Tuhan, tidak lebih dari itu. Kita tidak tertarik atau bahkan mencintai hukum tersebut. Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk sama-sama kita berpikir. Ketika seekor monyet diberikan dua pilihan. Pilihan pertama uang 100.000. Pilihan kedua satu sisir pisang. Kira-kira monyet akan pilih uang 100.000 atau satu sisir pisang? Tentu saja satu sisir pisang. Iya kan? Monyet tidak akan pilih uang 100.000. Karena apa? Karena monyet tidak melihat harga atau nilai dari uang 100.000 tersebut. Tetapi monyet lebih melihat harga atau nilai dari satu sisir pisang tadi. Makanya dia melihat bahwa satu sisir pisang ini lebih berharga. Ya kan, lebih ada nilainya daripada uang 100.000 tadi yang hanya berupa kertas. Kita tahu monyet bisa berpikir seperti itu. Ya, karena pemahamannya seperti itu. Ia tidak melihat sisi lain yang lebih berharga, yaitu uang 100.000 tadi. Padahal dengan uang 100.000 tadi, monyet bisa beli banyak pisang, ya kan? Bukan hanya satu sisir, tapi berkilo-kilo pisang dia bisa beli dengan 100.000 tadi. Tapi sekali lagi teman-teman, karena monyet tadi pemahamannya tertutup, atau saya bisa bilang matanya tertutup, sehingga ia tidak bisa melihat sesuatu yang berharga. Nah teman-teman, begitu juga dengan hukum Tuhan. Ya, begitu juga dengan hukum Tuhan. Kita tidak bisa melihat sesuatu hal yang berharga di dalam hukum Tuhan tersebut. Itulah sebabnya kita tidak tertarik dengan hukum Tuhan, atau bahkan mencintai hukum Tuhan. Yang saya mau bilang adalah ketika kita melihat hukum Tuhan sebagai hanya sekedar kewajiban yang harus dipenuhi, dan kita tidak melihat ini suatu hal yang berharga, suatu hal yang menarik, suatu hal yang berharga dan menarik sehingga kita cintai hukum Tuhan tersebut. Ketika kita tidak melihat ini, ketika kita tidak memandang hukum Tuhan seperti ini, maka yang saya mau katakan adalah mata kita tertutup. Seperti cerita monyet tadi, pemahamannya tertutup sehingga dia hanya memilih satu sisir pisang, sedangkan ada sesuatu yang lebih berharga sebenarnya, yaitu uang 100.000 tadi. Tetapi karena mata tertutup, karena pemahaman dan pikirannya tertutup, sehingga ia memilih sesuatu yang kurang berharga sebenarnya, kalau dibandingkan dengan uang 100.000 tadi. Demikian juga dengan kita teman-teman. Kita melihat hukum ini sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang tidak menarik, ya kan? Karena mata kita tertutup, karena kita gagal melihat keindahan dari hukum tersebut, karena kita gagal memahami makna atau arti dari hukum Tuhan tersebut. Banyak orang mungkin
berkata bahwa ya hukum Tuhan gitu-gitu aja. Hukum Tuhan itu ya cuma kewajiban orang Kristen. Tetapi tidak untuk pemazmur. Ya, pemazmur katakan di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-7, 8, dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Pemazmur melihat hukum Tuhan sebagai sesuatu yang sempurna, menyegarkan jiwa, sesuatu yang teguh. Hukum Tuhan memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Hukum Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Dan pemazmur katakan bahwa orang yang berpegang pada hukum Tuhan, orang yang menuruti perintah Tuhan akan mendapat upah yang besar. Teman-teman, rindukah kita untuk dapat memiliki pandangan yang sama, pemahaman yang sama seperti yang pemazmur rasakan terhadap hukum Tuhan? Marilah teman-teman, kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan membukakan mata kita yang buta ini, supaya kita bisa melihat keindahan hukum, supaya kita bisa menuruti hukum itu dan merasakan upah yang besar atau blessing atau berkat dari penurutan hukum tersebut. Sekali lagi teman-teman, rindukah kita supaya kita dapat melihat betapa berharganya hukum Tuhan? Kalau saat ini kita masih belum bisa melihat bahwa hukum Tuhan itu adalah sesuatu yang menarik, suatu hal yang berharga yang harus dicari dan dituruti, marilah kita berdoa untuk memiliki perasaan yang sama juga yang dirasakan oleh pemazmur terhadap hukum Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, pemazmur juga katakan di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-112, dikatakan, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Dan di dalam buku My Life Today, halaman 73, paragraf yang kedua dikatakan, kita harus memiliki ketetapan untuk teguh melakukan kehendak Tuhan pada setiap waktu dan setiap tempat. Di setiap waktu dan setiap tempat. Karena kita melihat hukum Tuhan itu adalah suatu hal yang berharga, suatu hal yang menarik, maka kita akan senantiasa menuruti hukum Tuhan tersebut. Biarlah teman-teman melalui renungan kita pada petang hari ini, kita bisa diingatkan kembali bahwa kita harus memandang hukum Tuhan sebagai suatu hal yang berharga, sebagai suatu hal yang menarik di dalam kehidupan kita. Seperti yang pemazmur katakan. Pemazmur melihat begitu berharganya hukum Tuhan, sehingga ia mengekspresikan hal itu di dalam hatinya, di dalam ayat-ayat yang baru kita baca tadi. Dan ketika kita melihat bahwa kita masih belum memandang hukum Tuhan sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang menarik di dalam kehidupan kita, mari kita berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan membukakan mata kita. Ya, membukakan mata kita, pemahaman kita, pikiran kita, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat bahwa hukum Tuhan adalah suatu yang berharga dan menarik. Itulah sebabnya teman-teman, ayat terakhir kita pada renungan petang hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-18. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu.
Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari, dan Tuhan memberkati kita semua.